Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan tahun banyak manusia mengingkari nikmat atau hujan. Banyak manusia mengingkari nikmat atau hujan. Ini dari firman Allah SWT. Firman Allah pasti benar, kebenaran absolut. Seperti firman tentang diciptakannya siang dan malam, surat Al-Anbiya ayat 30, terbukti nyata firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya atau peristiwa alamnya. Nah, sekarang Al-Furqan ayat 50 saya bacakan. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan. Nah, ini peristiwa alamnya ada. Hujan dipergilirkan siang dan malam. Hujan itu diantara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, di sini nih yang saya akan buktikan di mana nih letak mengingkari nikmatnya itu. Di dalam peristiwa alamnya atau ciptaannya. Ini harus ada karena firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya atau dengan peristiwa alamnya. Jadi sudah 11 tahun saya membuktikan kebenaran tersebut, tetapi tetap saja ditolak oleh pakar ilmiah. Padahal dengan akal normal, pembuktian tersebut sangatlah mudah, seperti firman tentang ciptaan siang dan malam tersebut pasti firman dan peristiwa alamnya cocok. Nah, seperti itu pembuktiannya sekarang. Nah, sekarang di mana letak mengingkari nikmat atau mengingkari hujan di dalam peristiwa alamnya? Mari simak atau perhatikan penjelasan saya tentang kelola hujan yang benar dan yang batil dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini pun udah 11 tahun saya buktikan, tetapi penyangkalan tetap terus ada sampai hari ini. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Nah, hujan turun dari langit. Peristiwa alamnya terbukti. Cocok berarti, benar. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini pun terbukti. Kalau turun hujan, sedang turun hujan, di buih-buih ada air yang mengalir dan ada buihnya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini air dan buih itu merupakan sebuah perumpamaan. Ini harus kita pecahkan. Nah, karena saya ahli hidrologi, ini alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Allah untuk bisa memecahkan perumpamaan tersebut, yaitu dengan penjelasannya dalam firman itu, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini batil. Kan dua perumpamaan benar dan batil. Kemudian yang benar, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini kalau sedang turun hujan, selama turun hujan, dengan peristiwa alamnya, ini ada yang hilang air hujan itu. Nah, ini batil.
Dalam ilmu hidrologi yang hilang itu run off dibuang, kemudian ke sungai, sungai ke laut, hilang, sama-sama hilang. Nah, inilah makna daripada perumpamaan tersebut. Jadi kalau membuang hujan itu batil, karena selama turun hujan ada yang hilang. Seperti buih itu, selama ada turun hujan dia hilang. Ini yang batil, ini yang salah. Sedangkan yang meresap atau yang tetap di bumi dan manfaat bagi manusia itu yang benar. Saya tambahkan surat Kaf, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, nah, manfaat. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Nah, jadi ada tambahan tadi firman Allah juga, ini Al-Mu'minun ayat 18, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Nah, udah 2 kali ini Allah memberi petunjuk bahwa air hujan itu harus menetap. Bagaimana menetapnya secara ilmu hidrologi? Ya seperti ini, diresapkan. Ini yang manfaat, ini yang benar. Jadi yang selama ini dibuang, itulah yang salah, itulah yang mengingkari. Nah, jadi saya kembali ke ayat Al-Furqan tadi, bagaimana pembuktiannya? Nah, tadi, dan sungguh kami telah mempergikan hujan itu di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Nah, terbukti. Mengingkari nikmatnya terbukti. Jadi banyak manusia membuang hujan selama ini. Jadi 7 miliar lebih di bumi ini manusia dan 270 juta rakyat Indonesia mengingkari nikmat atau mengingkari hujan, karena selama ribuan tahun hujan selalu dibuang oleh manusia sampai hari ini di tahun 2023. Nah, seperti ini, jika turun hujan, sedang turun hujan, hujan berlangsung, ini ada turun ke jalanan, jalanan dibuang ke drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut. Kemudian dari rumah-rumah, seluruh atap di Indonesia seperti ini cara memperlakukan hujan. Jadi membuang hujan sudah dianggap benar selama ribuan tahun. Tetapi setelah saya pahami 11 tahun yang lalu, dengan petunjuk Allah, membuang hujan ternyata mengingkari hujan. Ini terbukti juga dalam surat Ar-Ra'd, terbukti dalam surat Al-Furqan ayat 50 juga terbukti. Banyak manusia yang mengingkari, ternyata memang banyak. Nah, bukti, jadi cocok. Firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Oleh banyak manusia tersebut selama ribuan tahun, maka pantaslah pemahaman saya yang hanya seorang diri dari 270 juta orang, apalagi dari 7 miliar lebih orang, pastilah ditolak. Faktanya seperti itu yang saya alami selama saya menyampaikan kebenaran absolut dari Allah SWT, tetapi tetap ditolak. Tetapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini hukumnya wajib saya sampaikan sesuai firman Allah Al-Baqarah 42. Nah, ini juga firman Allah Ibrahim ayat 32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki. Nah, hujan itu juga sebagai rezeki, karena dengan adanya hujan, buah-buahan akan berbuah. Nah, itu rezeki buat kita, buat manusia. Berarti kita selama ini ribuan tahun, banyak manusia yang mengingkari rezeki. Kan sama, hujan dengan rezeki sama. Hujan itu adalah rezeki. Nah, tadi wajib saya sampaikan kebenaran absolut dari Allah itu karena Al-Baqarah 42.
Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, saya tidak boleh. Petunjuk Allah itu yang benar harus disampaikan. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.